Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nekat Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan episode ke-24 cerita dari Naila. Dan seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa alur cuplikan alur ceritanya. Dan jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dimatikan atau dikecilkan tombol volumenya. Saat sedang asik merenung sambil mengemil makanan, ia teringat sesuatu saat tak sengaja telinganya mendengar suara tertentu. Dan itu adalah suara dari Mang Yono yang sedang menjual sayurannya. Naila pun langsung menutup toples makanannya, lalu mengenakan hijab dan cadarnya lagi untuk bersiap pergi untuk berbelanja sayuran di pagi hari. Namun beberapa langkah ia melewati gerbang depan, ia dikejutkan oleh adanya suara yang memanggil namanya. Dan ternyata yang memanggil tersebut adalah Pak Benny. Naila terkejut hingga membuat jantungnya berdebar kencang. Akhirnya ia pun bertemu salah satu dari dua orang lelaki tua yang beruntung. Ia pun bingung harus berbuat apa sekarang. Ia hanya bisa diam sambil menundukkan wajahnya. Ia hanya berharap agar Pak Benny tidak membahas momen saat diri mereka melakukan WC waktu tersebut, karena itu hanya akan membuatnya malu. Ia bahkan enggan untuk mengingat lagi perbuatannya waktu itu. Pak Benny pun menanyakan kabar dari Naila. Dan Pak Benny pun tak lupa memuji penampilan dari Naila waktu itu. Jujur Naila merasa tidak nyaman saat mata pria tua kekar itu terus memelototi dirinya. Naila yang pagi itu mengenakan kaos santai berlengan panjang yang ia padukan dengan celana training longgar yang tidak mencetak kaki jenjangnya, juga dengan hijab lebar berwarna merah, serta cadar yang memiliki warna serupa. Jadi merasa risih dibuatnya. Ia berharap Pak Benny segera mengakhiri perkataannya agar dirinya bisa cepat pergi menjauh darinya. Pak Benny pun terdiam seolah bingung harus melakukan apa. Ia merasa sifat tetangga Alimah itu berbeda dari saat ketika mereka melakukan WC di malam hari itu. Pak Benny pun hanya menggelengkan kepala. Ia akhirnya langsung pergi untuk bekerja, sambil membawa sapu yang tadi ia pegang menggunakan tangan kanannya. Sementara itu Naila terus berjalan mendekati warung gerobak Mang Yono. Saat ia merasa sudah jauh dari tetangga tuanya, ia pun menghentikan langkah kakinya hanya untuk menoleh ke belakang. Terlihat Pak Benny berjalan dengan lemas yang membuat Naila merasa tidak enak. Ia pun terus memandangi Pak Benny hingga pria tua berbadan kekar itu hilang dari pelupuk matanya. Naila pun sedikit agak menyesal telah membuat Pak Benny seperti itu. Tapi ia pun
mempunyai alasan sehingga tidak mau mengulangi perbuatan tersebut. Naila hanya ingin berhijrah. Mungkin Naila terkesan jahat karena cuma memanfaatkan Pak Beni. Semoga Pak Beni akan paham. Ia tahu bahwa kesempatan untuk berbagi dengannya terbuka lebar saat ambisinya tiba-tiba bangkit menguasai dirinya. Mumpung sekarang ia masih bisa mengendalikan tubuhnya, ia berusaha untuk menjauh agar nanti ketika ambisinya bangkit, ia tidak kembali mendekati Pak Beni hanya untuk meminta sesuatu darinya. Ia tak mau menjadikan Pak Beni tempat pelarian. Ia pun merinding. Ia merasa takut andai ambisinya kembali bangkit menguasai diri lagi. Ia terus berharap agar tidak dikendalikan lagi. Ia tidak mau berubah menjadi ahwat lain lagi. Ia enggan untuk merelakan harga dirinya hanya demi kepuasan sesaat saja. Semoga mulai detik ini Naila bisa menjadi Naila yang dulu. Batinnya lalu melanjutkan perjalanan menuju ke tempat warung Mang Yono. Sementara itu Pak Beni terus merenung dalam perjalanannya bekerja menuju tempat tujuan. Ia terus memikirkan sikap Naila tadi. Ia lalu membandingkannya dengan sikap Naila saat melakukan visit dengannya di malam hari. Ia heran sekaligus penasaran. Apa yang membuat sikapnya berubah drastis seperti tadi? Padahal Naila yang ia kenal adalah Naila yang bisa mengajaknya berbagi untuk saling menyenangkan. Kenapa tiba-tiba Naila malah bersikap seperti tadi? Pak Beni pun kepikiran bahwasanya yang membuat Naila bersikap seperti itu adalah karena Pak Urip. Mungkin Naila dipaksa menjauhi gara-gara berkok dekat dengan Pak Beni. Ia pun terus berjalan sampai dirinya tiba di titik tempat di mana ia bekerja. Sambil berusaha fokus menyapu, namun pikirannya yang terlanjur keruh membuatnya membayangkan Naila berikut suara yang masih terekam jelas di dalam ingatannya. Ia pun berusaha untuk menghalau pikirannya di saat bekerja. Ia mencoba melihat ke sekitar. Tapi yang ada ia malah melihat mahasiswi yang suka memakai rok berkeliaran di sekitarnya. Terkadang ia juga melihat mahasiswi bercadar yang membuatnya semakin teringat akan sosok Naila. Ia pun baru sadar bahwa dirinya berada di dekat komplek asrama mahasiswa. Pantas saja banyak mahasiswi muda yang berlalu lalang di sekitarnya. Ia sudah seperti ujian baginya. Karena sudah tak tahan, ia pun menyerah. Lalu matanya jelalatan melihat mahasiswi bercadar yang lewat di sekitarnya. Tangannya juga diam-diam bergerak sendiri. Ia membayangkan kalau itu adalah Naila. Tapi seketika matanya bertemu dengan mata mahasiswi bercadar yang ia jadikan fantasi saat itu. Pak Beni diam mematung. Apalagi saat mahasiswi itu melaporkan perbuatannya pada pria kekar yang berdiri di sampingnya. Pak Beni pun menundukkan wajah, lalu berpura-pura menyapu lagi. Ia berusaha menjauhkan diri dari sosok awat bercadar yang ia jadikan fantasi tadi. Belum sempat Pak Beni menjelaskan, tiba-tiba laki-laki kekar itu memukul pipi Pak Beni hingga membuat pria tua kekar itu tersungkur ke bawah. Sontak Pak Beni terbangun dari ambisinya. Ia tidak lagi gelisah. Ibaratnya seperti disiram menggunakan seember air dingin yang membuatnya tidak mengantuk lagi. Pak Beni pun hanya diam sambil mengangguk. Ia sadar kalau ia merupakan kesalahannya. Ia tak bisa melawan.
Ia pun pasrah sudah kepergok menerawang istri dari pira yang menonjoknya tadi. Ia pun terus menatap awat bercadar tadi yang semakin menjauhi dirinya. Ia juga merasa iri pada pria kekar tadi. Ia pun berharap bisa seperti laki-laki yang tadi, yang bisa menggandeng lengan awat bercadar yang ia jadikan fantasinya. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Karena untuk cerita kali ini berdurasi sekitar 27 menit. Jadi kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.